Bismillah, Solihah. Kita lanjut ke materi berikutnya, materi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya bahasa Indonesia yang kemarin tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung itu sudah selesai. Alhamdulillah, Solihah sudah paham semuanya ya. Nah, lanjut kita ke materi berikutnya. Di subtema 2 ini kita akan membahas tentang wawancara ya. Masuk ke kompetisi dasar yang kedua ya. Oke. Nah, apa sih wawancara itu? Siapa yang sudah mendengar apa itu wawancara? Sudah pernah tahu wawancara itu apa? Iya, seperti yang di TV-TV ya. Di berita-berita itu sedang ada reporter yang sedang melakukan wawancara ke salah satu narasumber atau beberapa narasumber ya. Betul, itulah wawancara ya, yaitu kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, misalnya ada reporter TV ya, biasanya misal ada kejadian bencana, misalnya ada banjir atau ada musibah gempa dan sebagainya ya. Nah, yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah narasumber, orang yang ditanya yang mengetahui kejadian tersebut. Begitu. Itulah wawancara. Sudah tergambarkan ya. Nah, ini salah satu narasumbernya ya, Bapak ini ya. Narasumbernya ada pewawancaranya di sini ya, yang memegang mic ini pewawancaranya. Nah, lanjut ya. Siapa itu pewawancara? Adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Nah, ini dia contohnya Aisyah ya. Aisyah yang sedang melakukan wawancara dengan Bapak penjual bunga. Narasumbernya ini ya, narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Nah, ini berarti Aisyah mewawancarai penjual kembang misalnya, karena ada di sini ada bunga ya, berarti Aisyah mewawancarai Bapak penjual kembang ya, tentang profesi ini berarti Aisyah bertanyanya, mewawancaranya. Kemudian sebelum melakukan wawancara, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan topik wawancara. Tentang apa yang akan kita tanyakan? Tadi Aisyah tentang apa? Tentang profesi atau bisa selainnya, apalagi banyak ya selain profesi. Nah, tentang suatu kejadian misalnya dekat rumah, ada misal kejadian rumahnya dicuri atau ada yang maling di rumahnya. Nauzubillah min zalik ya, berarti kurang keamanannya di situ. Nah, kemudian ada lagi misal tentang kegiatan 17 Agustus. Boleh ya. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian, membuat daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Sudah kita siapkan terlebih dahulu pertanyaannya, ya. Tentukan narasumber yang akan diwawancara. Siapa yang akan kita wawancara? Misal Pak RT, misal kita mau tanya, Pak, bagaimana dengan persiapan acara kegiatan 17 Agustus? Seperti itu. Lomba apa saja, Pak? Misalnya, gitu ya. Nah, saat melakukan wawancara, apa yang harus kita lakukan? Nah, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Assalamualaikum, Pak. Sedang apa? Apakah sibuk atau tidak? Jika sedang tidak sibuk, boleh saya bertanya, boleh saya mewawancarai Bapak? Oh iya, silakan. Ada apa? Kemudian ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun, ya. Harus santun bahasanya. Kemudian catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Berarti kita harus membawa buku catatan. Kemudian akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Terima kasih Pak waktunya.
terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya. Semoga ini bisa membantu saya dan pekerjaan Bapak bisa dimudahkan, seperti itu ya. Kita memberikan kesan yang baik dan menyenangkan. Ini sepertinya tentang pelatih olahraga ini. Mungkin bisa saja olahraga sepak bola ya. Oh iya, sekarang sedang ada Olimpiade Tokyo ya. Masya Allah ya, Indonesia juga bisa bertanding di kancah internasional dan bisa mengharumkan nama Indonesia para atlet-atletnya ya. Semoga nanti Ananda Solihah yang punya bakat di bidang olahraga bisa menyalurkan bakatnya dan bisa go internasional. Masya Allah, amin ya. Nah, siapa yang senang? Ayo keliling dunia, bisa ke Tokyo ya. Gratis loh. Kemudian kalau menang juara dapat beasiswa. Masya Allah, bisa mengharumkan bangsa Indonesia. Keren, luar biasa itu ya. Oke, semoga Ananda Salihah bisa mencontohkan hal-hal yang baik seperti itu ya. Nah, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Itu maksudnya tidak efektif, tidak terlalu panjang ya, yang sulit orang memahaminya. Kemudian 2, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Nah, sikap kita tidak boleh kasar ya. Pak, ini Pak, bagaimana Pak, ini Pak? Pak, tolong dong Pak, ini Pak dijawab Pak, pertanyaan saya Pak. Nah, tidak seperti itu ya. Nah, itu kurang tepat, tidak santun. Selanjutnya tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Jadi kita dengarkan dulu narasumber menjawab pertanyaan kita ya, tidak memotong jawaban penjelasan dari narasumber. Paham sampai di sini ya? Apa itu wawancara, apa yang perlu kita siapkan sebelum wawancara, kemudian bagaimana saat kita wawancara. Nah, terus cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu kalimat tanya. Apa saja kalimat tanyanya? Ada apa? Ya. Contoh pertanyaan, apa hewan yang Bapak pelihara? Ini tentang Bapak yang memelihara ada hewan peliharaan, misal pengusaha kambing atau sapi ya. Nah, berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Itu apa? Ya. Kemudian kata tanya yang kedua, berapa? Berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya, kata tanya siapa? Berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contohnya, siapa yang melihara hewan peliharaan Bapak? Nah, mungkin Bapak ini bosnya ya, yang punya usahanya. Ada anak buahnya yang memelihara hewan peliharaannya setiap hari. Selanjutnya, di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat peristiwa. Contohnya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Membeli pakannya ya. Kemudian kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu. Kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Kapan hewan peliharaan Bapak, hewan ternak ini bisa misal kalau ayam bertelur, kapan musim bertelurnya? Seperti itu ya. Berapa lama waktunya untuk menghasilkan telur? Gitu. Selanjutnya ada mengapa. Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadi. Contohnya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan? Kemudian yang ketujuh, bagaimana? Untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan, atau bagaimana cara Bapak membersihkan kandang hewan peliharaan? Seperti itu ya. Ada 7 kata tanya ya. Pertanyaan wawancara yang baik.
pertanyaan wawancara diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa atau mengalir, tidak terburu-buru. Nah, seperti dua orang kakak ini sedang melakukan wawancara nih, bertanya ya. Kemudian, pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal berikut. Pertanyaan wawancara disusun secara runut, maksudnya secara teratur, secara urut. Pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Contohnya, pertanyaan yang dimulai dari yang bersifat umum akan memudahkan untuk memperoleh informasi yang rinci mengenai suatu hal. Jadi tidak langsung ya, dari apa tadi contoh yang tadi Ustazah sebutkan sebelumnya. Terakhir, baru yang ke umumnya, dari bersifat umum baru menuju ke sifat khusus, maksudnya terbalik ya, dari sifat umum dulu baru ke khusus ya. Kemudian pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan. Nah, pertanyaannya saling berkaitan ya, tidak keluar dari topik. Kemudian yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Ya, masih nyambung dengan jawaban dari narasumber. Nah, sekarang kita melakukan praktik wawancara sederhana. Ya, ini jika di sekolah ya. Oke. Nah, tentang wawancara tadi, Ustazah tanyakan kembali ke Solihan. Apa itu wawancara? Ya, terdiri dari berapa orang wawancara itu? Betul ya. Wawancara untuk menanyakan suatu kejadian ya. Ada pewawancara, ada narasumbernya. Siapa itu pewawancara? Orang yang bertanya. Siapa itu narasumber? Orang yang menjadi yang menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kita, yang menjadi sumber jawaban dari suatu kejadian. Gitu. Nah, di sini ada 5 soal tentang wawancara tadi ya. Apa yang dimaksud dengan wawancara? Kemudian apa sajakah? Ada 6 hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan wawancara. Ada ya di slide PPT-nya. Kemudian bagaimana 4 cara dalam menyusun pertanyaan. Ada, semua sudah Ustazah sebutkan dan jelaskan. Tujuan wawancara adalah, apa yang dimaksud dengan istilah adik Simba atau lebih dikenal 5W plus 1H. Ini kalau di bahasa Inggrisnya ya, 5W. Adik Sumba, apa itu? A, apa? Ya, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, sudah jawab ya. Gak apa-apa, ini merupakan pertanyaan, kata-kata pertanyaan yang ada di wawancara. Ya, nanti kalian jelaskan. Ditulis di buku tugas atau challenge-nya ya. Nah, selanjutnya untuk keterampilannya, kalian Ustazah minta untuk melakukan wawancara dengan keluarga. Pilih satu saja, boleh ayah, bunda, umi atau abi, kakak atau adik, kakek atau nenek, paman atau bibi yang ada di rumah ya. Nah, dengan tema keberagaman, terserah boleh keberagaman agama, suku, budaya, atau keberagaman individu. Silakan bebas apapun ya. Tentang profesi orang tua boleh ya. Kemudian susun pertanyaan yang akan kalian wawancarai, minimal 10 pertanyaan. Nah, 10 pertanyaan ini berarti harus dicatat dulu, baru kalian tanyakan kepada narasumbernya. Kemudian tulis dalam bentuk laporan, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Seperti itu. Jelas ya? Paham semua ya? Nah, semoga materi pembelajaran hari ini bisa dipahami, bisa diresapi, dan challenge-nya bisa dikerjakan dengan baik ya. Challenge-nya masih ada waktu sampai Selasa baru dikumpulkan ya. Berarti tadi challenge PKN membuat video kerja bakti di rumah. Kemudian untuk bahasa Indonesianya cukup 5 soal saja. Ada semua penjelasan Ustazah di PowerPoint, jawabannya. Kemudian keterampilannya kalian melakukan wawancara kepada anggota keluarga dengan tema bebas ya. Demikian untuk materi pembelajaran hari ini, PPKN dan Bahasa Indonesia.
Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Ananda Solihah tetap semangat. Ustazah yakin ya, tidak boleh mengeluh ya. Nah, harus tetap semangat. Perlu semangatnya ya. Kalau nggak semangat, kita lemas, lesu mengerjakan tugasnya. Bertumpuk tidak dikerjakan. Nah, jangan sampai bertumpuk tugasnya ya. Sedikit demi sedikit, perlahan demi step by step ya. Perlahan-lahan mengerjakannya, dicicil. Nah, selesai. Jangan ditumpuk, jadi banyak tugasnya. Oke? Semangat ya Solihah. Ustazah juga pengen segera ketemu. Semoga kita bisa segera ketemu di sekolah tatap muka. Ya, tetap jaga kesehatan Solihah. Keep spirit up. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Kita tutup dengan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa Solihah.